Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab ya. Bulan yang termasuk di antara bulan-bulan yang disucikan di mana pahala amal kebaikan dilipat gandakan ya pada bulan ini. Namun juga amal jelek atau dosa juga lebih besar ya daripada kalau dikerjakan di bulan-bulan lain. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang matan tajwid ya, yaitu matan Tuhfatul Atfal, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya mulai pembukaan daripada pasal mengenai pembagian mad ya, pembagian mad. Disebutkan oleh Imam Al-Jamzuri bahwasanya mad itu dibagi menjadi dua macam ya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tujtalab. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, atau bal ayyu harfin ghairu hamzin wa sukunu jaba'da madin fatabi'iyyu yakunu. Ya. Qala al-mu'allif ya, ayyan qasimul mad ila qismain. Jadi mad itu dibagi menjadi dua macam. Mad itu bacaan panjang ya. Bacaan panjang, dan ini termasuk di antara keistimewaan dari bahasa Arab, itu adanya huruf mad ya. Huruf yang dia itu dipanjangkan lebih daripada satu harokat ya. Jadi ukuran zaman untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam suatu kata itu patokannya adalah harokat ya. Patokannya harokat ya. Zaman atau waktu untuk mengucapkan satu huruf hijaiyah itu disebut dengan satu harokat. Ya, misalnya kata kataba ya. Ka itu satu harokat ya. Ta satu harokat juga. Ba, kataba ya. Berarti itu ada tiga ya, tiga huruf. Kataba. Nah, untuk mad itu bacaannya itu paling sedikit ya, dua harokat. Zaman atau waktu yang diucapkan untuk mengucapkan huruf mad itu paling sedikit adalah dua harokat. Dan paling banyak ada 6 harokat. Paling sedikit 2 harokat ya. Dan paling banyak 6 harokat. Ada tengah-tengah yaitu 4 ya. Kalau yang paling sedikit itu kalau istilahnya dinamakan qasr atau pendek, bacaan pendek. Ya. Adapun yang 6 itu dinamakan dengan tul atau bacaan mad yang panjang. Tengah-tengahnya yaitu 4 dinamakan dengan tawassut atau sedang. Ya. Sebetulnya mad itu berarti mad paling panjang berapa? 6, paling pendek 2 harokat ya. Dikatakan mad itu kalau minimal itu 2 harokat ya. Qola ya, bacaan qola itu mad yang paling pendek ya. Itu yang dinamakan qasr, 2 harokat.
Baik, yang qasimul mat ila qismain. Jadi huruf mat dibagi menjadi dua macam. Al-awwalu minhuma asliyun wal akharu far'i. Yang pertama dari yang kedua macam tersebut adalah disebut dengan mat asli. Dan yang kedua adalah mat far'i. Wal awwalul asliyu yusamma kadzalika bil maddi tabi'i. Mat asli yang pertama ini ya, mat yang pertama ya, itu dinamakan juga dengan mat tabi'i. Wa qawluhu wa huwa ay al asli at-tabi'i. Wa huwa di sini maksudnya. Wa huwa itu maksudnya dimaksud adalah mat tabi'i atau mat asli. Jadi mat dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah mat asli, ya. Yang pertama adalah mat asli, yang kedua adalah mat far'i. Asli kalau secara bahasa itu artinya adalah pokok ya. Pokok atau bisa juga dikatakan dasar. Usul atau dasar atau pokok lah. Adapun far'i itu kalau secara bahasa itu artinya adalah cabang atau ranting. Ya. Cabang atau ranting. Far'i ini berarti dia berasal dari pokok ya. Karena letak ranting kan dia kan ada di pokok ya. Ya, bagian daripada pokok sebetulnya. Jadi ranting itu sebenarnya pada dasarnya asalnya itu dari pokok atau dasar. Dan demikian juga di sini mat ini, mat far'i itu sebetulnya aslinya juga dulunya adalah mat asli. Tapi kemudian karena suatu sebab ya, karena suatu sebab sehingga menjadikan dia itu agak berbeda dengan aslinya. Itulah yang dinamakan dengan far'i. Baik, mat asli dinamakan juga dengan mat tabi'i. Ya, mat tabi'i. Asli itu berarti dari bahasa Arab ya, itu yang dipakai dalam bahasa kita ya. Bahasa kita sehari-hari asli, ya memang aslinya itu dari bahasa Arab ya. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab ya. Tabi'i itu artinya adalah alami. Alami atau apa? Natural ya, natural. Karena mat ini kan dia dibaca 2 harokat ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Normal ya. Normal atau alami. Tidak lebih tapi juga tidak kurang, cukup ya. Kemudian dimulai di sini wahwa mala tawaqufun lahu ala sabab. Sekarang membahas definisi daripada mat asli itu apa? Apa yang dinamakan dengan mat asli? Disebutkan wahwa mala tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Dikatakan oleh syarih atau orang yang menjelaskan matan ini, mala tawaqufun lahu ala sabab ay la yatawaqqaful mad al-asli at-tabi'i ala sababin minal asbab kahamzin aw sukun. Mat asli itu adalah mat yang dia itu ya tidak dibaca karena suatu sebab tertentu ya. Jadi dia dibaca panjang bukan karena suatu sebab tertentu yang menyebabkan mat itu dibaca panjang melebihi 2 harokat seperti hamzah atau sukun ya. Ada penyebab mat itu dia dibaca lebih panjang daripada 2 harokat, yaitu adanya huruf hamzah atau adanya huruf yang sukun setelah huruf mat. Ya, setelah huruf mat. Apa itu huruf mat nanti akan dijelaskan di bait berikutnya ya, berikutnya. Nanti beliau akan menerangkan tentang huruf mat itu apa saja. Gampang ya, huruf mat itu cuma 3 aja. Alif, kemudian apa lagi? Kalau alif jelas sebelumnya fathah ya. Kalau alif huruf sebelumnya mesti dia itu harus fathah. Yang kedua adalah huruf wawu sukun. Wawu sebelumnya apa? Dhamma. Dhamma. Wawu sukun sebelum dhamma. Ya sukun. Kasroh. Ya sebelumnya kasroh. Itulah huruf mat. Ya. Jadi kalau kita menjumpai ada
alif, setelahnya ada hamzah. Nah, ini udah bukan asli lagi. La a'budu, ya. Seperti contoh di sini misalnya ya. Nih di sini di ayat yang ke-9 ayat ke-98 yang terakhir itu ya. Pada kata la ilaha, ya. La itu kan ada huruf mat alif ini ya. Ini alif. Sebelumnya adalah huruf lam fathah. Ini huruf mat. Datang setelahnya ada huruf hamzah. Ya. Maka ini sudah bukan asli lagi ini. Ada huruf hamzah ini. La ilaha. Maka dia dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Ya. Dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Nanti ada juga yang datang setelahnya sukun. Setelahnya huruf sukun. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ya kasroh sebelumnya doma, sebelumnya ya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh. Datang setelahnya sukun. Yaitu huruf nun. Karena dia mau berhenti. Al-alamin. Aslinya kan ada al-alamina. Karena mau berhenti harus disukunkan. Karena orang Arab itu dia tidak membaca huruf yang berharokat ketika berhenti atau wakaf. Ya. Karena itu dalam percakapan sehari-hari kita tidak akan jumpai mereka misalnya bertanya ya, kaifahaluka, enggak gitu. Tapi gimana? Kaifahaluka atau kaifahaluk? Kalau kita kan dalam belajar dulu di sekolah mungkin kaifahaluka ya. Kaifahaluka. Ya. Tapi enggak demikian ketika dalam percakapan sehari-hari itu dia huruf kafnya itu disukun. Kaifahaluk. Jadi fathahnya tidak dibaca. Bukan kaifahaluka, tapi kaifahaluk. Demikian juga ketika membaca ayat Al-Quran, ketika sukun pun juga, ketika berhenti pun harus diwakafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau mungkin pembelajaran Iqra, mungkin ketika belajar sebelum Al-Quran mungkin bisa aja ya seperti itu, dibolehkan. Tapi ketika sudah membaca Al-Quran, maka harus disukunkan kalau wakaf atau berhenti. Nah, itu salah satu di antara sebab ya, ada yang sukun setelah huruf mad. Baik. Jadi mad asli atau mad tabi'i itu adalah huruf yang mad yang tidak ada setelahnya itu sukun ataupun tidak ada huruf setelah mad itu sukun ataupun hamzah. Ya. Itu aja ya patokannya ya. Kita melihat ada huruf alif atau ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya dhammah, setelahnya tidak ada huruf mad, tidak ada huruf hamzah ataupun tidak ada huruf sukun, maka itu ketahuilah bahwa itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Ya, contohnya banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an nih. Bisa dilihat ya di ayat yang terakhir. Di sini ayat yang terakhir mana yang termasuk asli, mana yang bukan? Innama huruf mad. Datang setelahnya apa? Huruf hamzah. Berarti bukan asli ya. Ilahukum. Ila. Nah, ini ada alif. Apakah setelahnya ada huruf hamzah? Apa huruf setelahnya? Ha, yes. Berarti dia itu mat asli ini ya. Mat asli atau mat tabi'i. Ilahukum. Ini harus dibaca 2 harokat ya. Harus dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Makanya kalau ada yang baca innama ilahukumullah itu salah. Ilahukumullah itu lebih dari 2 harokat. Seharusnya dia cukup 2 harokat saja. Innama ilahukum ilahukum Allahu.
Ini juga mat asli ya. Ini walaupun tidak ada alif, ingat di dalam mushaf yang cetakan Timur Tengah ya, itu tidak kita jumpai di lafaz jalalah itu ada alif sini, sebagaimana di mushaf Indonesia. Tapi walaupun demikian tetap dibaca panjang ini ya. Ya, tetap dibaca panjang. Allahu. Alladzi. Alladzi juga sama ya. Alladzi ini mat asli atau mat far'i? Dilihat setelahnya, apakah ada hamzah? Apa huruf setelahnya? Setelah alladzi? Huruf ya, Ustaz. Ya, Ya, alladzi enggak. Itu ya huruf mat. Huruf lam setelahnya. berarti, Ustaz. Lam. Ya, lam. Lam bukan hamzah, juga bukan sukun ya. Lamnya kan dia Kok masih nelpon dia? ya huruf lam. Lamnya fathah, berarti dia itu adalah mat asli. Alladzi itu mat asli, harus dibaca 2 harokat. La ilaha. Ini ada huruf mat, setelahnya ada hamzah. Ini bukan asli lagi. Ini udah mat far'i. Ilaha. Ilaha ini mat asli, ya. Illa huwa, illahu. Illa setelahnya ada huruf ha. Ini berarti mat asli, dibaca 2 harokat, ya. Hu. Hu itu mat atau bukan? Illahu. Ini mat asli ya. Dibaca 2 harokat. Illahu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ini juga sama, asli 2 harokat. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dulu, kalau memang tidak ada huruf hamzah ataupun huruf sukun yang sukun setelah adanya huruf mat, ya, maka itu termasuk mat asli. Itu aja tandanya. Wala bidunihil hurufu tujtalab wa yuqsadu huna annal mat asli at-tabi'i la taqumu dzatal hurufi illa bihi. Mat asli itu yang dimaksud mat asli itu adalah jadi suatu kata itu tidak akan terbentuk atau terwujud kalau tidak ada huruf itu. Ya. Tidak ada huruf itu. Jadi kalau dibuang huruf matnya dibuang berarti itu bisa merubah arti. Karena huruf mat itu bagian daripada kata tersebut. Bagian daripada kata tersebut. Kalau itu dibuang huruf matnya, maka akan merubah susunan atau merubah arti daripada suatu kata tersebut. Ya, seperti misalnya Jamal, contoh yang sering kita sampaikan ya. Jamalun dengan Jamal. Ya, Jamalun dengan Jamal. Di sini dikatakan ai anna dzatal hurufil maddi tujadu bi wujudil madil asli wa tazulu bi zawalihi. Walidza hunaka man yusammihi bil maddi adzati. Jadi yang namanya mad asli itu memang ada dalam satu kata tersebut. Kalau tidak ada berarti tidak ada huruf mad. Ya, kalau ini huruf ini tidak ada dalam kata tersebut berarti tidak boleh dibaca panjang. Ya, ingat kalau tidak ada alif, tidak ada huruf wawu ataupun tidak ada huruf iya sukun atau tidak ada huruf mat ya, maka tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh dibaca mat. Sehingga ada yang menamakan mat asli ini juga dinamakan mat adzati ya. Jadi nama lain daripada mat asli adalah mat tabi'i dan mat adzati. Karena huruf mat ini merupakan zat suatu kata ya, zatnya. Zat yang ada pada suatu kata ya.
sehingga dinamakan mad dzati, al-mad adzati. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fatabi'iyya yakun. Yuqsadu anna ayya harfin siwal hamzi aw sukuni waqa'a ba'da harfi mad fayakunu hadzal maddu maddan tabi'iyyan. Ini sambil belajar bahasa Arab ya. Wafqan atau wafqan lima sabaq na'riful madd al-asli at-tabi'i bi annahu huwa ma la taqumu dzatal harfi illa bihi wa la yatawaqqafu ala sababin min asbabil maddi kal hamzi aw sukun wa yumaddu bi miqdari harakatain wal maqsudu bil harakatain az-zamanul lazim linutqi harfaini mutataliyaini mutaharrikain. Wa qila al-muradu bil harakah huna huwa ma yusawi az-zamanu alladhi yastaghriquhu qabdul isbi' aw bastihi bi halatin mutawassitatin laysat sari'ah wala bati'ah. Wa sumiya hadzal maddu asliyan li'annahu aslu li baqil mudud. Wasumya tabi'iyan li'anna sahibal tabi'ah as-salimah la yanqusuhu an miqdarihi wa la yazidu alaihi. Wa min amthilatil maddi tabi'i qala maliki ar-rahman yaqulu tubu qulubuhum alladzi qila. Ya. Ini adalah semua dari bait yang mulai 35 ya sampai 37 itu adalah membahas tentang pengertian daripada mad asli ya. Jadi mad dibagi dua macam, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli nama lainnya adalah mad tabi'i. Dan ada yang menamakan juga dengan mad apa tadi? Mad adzati ya. Mad adzati. Apa itu mad asli? Itu mad yang dia dibaca panjang tidak karena suatu sebab. Ya. Dan mad itu memang ada menyusun dalam satu kata. Ya. Kata itu punya makna kalau memang ada huruf mad tersebut. Ya. Kalau huruf madnya itu diambil, dibuang, maka bisa merubah kata. Seperti kata jamalun. Jamalun itu ada alif ya. Kalau alifnya dibuang, maka sudah berubah kata lagi, bukan kata yang artinya sama dengan jamalun. Jamal itu kan artinya indah ya atau bagus. Alifnya dibuang menjadi unta, jamal. Qala dengan qala. Itu juga artinya beda ya. Qala ya. Dengan di dalam Al-Qur'an ada ya. Kedua-duanya ada ya. Ya. Qala dengan qala. Ini artinya beda ya. Ini alif ini dia menyusun kata qala. Ya. Alif yang ada pada kata yang ini kata pertama dan ini kata yang kedua. Ya. Jadi ini mad asli nih ya. Qala. Ini juga mad asli. Perhatikan untuk yang di kata yang huruf yang terakhir ya, ada perbedaan ya. Untuk kata pertama tidak ada alif. Adapun kata yang kedua ada huruf alif. Jadi huruf alif ini adalah menyusun kata qala. Kalau huruf alifnya dibuang, ya maka menjadi seperti ini artinya ya. Jadi qala. Jadi kata kedua. Artinya keduanya berbeda ya. Qala itu artinya adalah dia laki-laki berkata, ya. Telah berkata.
Qala, satu orang yang berkata. Kalau qala, mereka berdua, laki-laki berkata. Ya. Qala, mereka berdua, laki-laki telah berkata. Kan artinya berubah. Inilah yang dimaksud dengan bahwasanya mad asli itu dia menyusun, termasuk di antara yang menyusun kata, ya, huruf yang menyusun satu kata. Di mana kalau kata huruf mad itu dibuang atau diambil, itu sudah merubah makna. Ya. Seperti contoh tadi yang saya sebutkan, jamalun dengan jamalun. Ya. Ini ada huruf matnya, ya. Perbedaan di sini. Kata yang pertama tidak ada huruf mat. Kata yang kedua ada huruf matnya. Huruf mat ini adalah mat asli, ya. Ini kalau dibuang maka artinya sudah berubah. Ya, jamalun itu artinya onta, jamalun artinya adalah indah. Ya, jadi harus hati-hati ketika memanggil seorang yang bernama Jamal, ya. Panjangnya sedikit lah huruf mimnya, jangan dipanggil Jamal. Nanti artinya berubah. Jamal dengan Jamal. Jamal dengan Jamal artinya berbeda, ya. Baik, dikatakan di sini bahwasanya mad asli itu dibaca panjang bukan karena suatu sebab, ya. Memang dia itu menyusun kata tersebut. Tidak ada sebab yang menyebabkan dia itu dibaca panjang. Baik karena adanya hamzah ataupun sukun setelah huruf mad. Tidak ada, ya. Berapa ukuran panjangnya? Ukuran panjangnya adalah 2 harokat, ya. Yang dimaksud dengan 2 harokat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 2 huruf yang berurutan, ya, dan kedua-duanya berharokat, ya. Seperti misalnya contohnya seperti misalnya kataba, kataba. Kataba, ya. Ini satu harokat, ya. Waktunya satu harokat. Tak kataba dengan kataba. Panjangnya ka, ya. Panjangnya ka ini ada huruf mat, ya. Yang dimaksud satu harokat adalah waktu seperti ini, yang mengucapkan huruf kaf. Ini kan ada 3 huruf yang berurutan, ya. 3 huruf berurutan. Kesemuanya itu berharokat. Berharokatnya fathah. Ka, ta, ba. Nah, yang dinamakan harokat adalah waktu untuk mengucapkan satu huruf daripada huruf hijaiyah yang ada di kata tersebut. Itu satu hurufnya itu ukurannya, waktunya adalah dinamakan harokat. Ya, ka, ka, ta, ba, kata ba, ya, kata ba. Berarti ada 3 harokat di sini, ya. Ka, nah ini untuk mat asli panjangnya adalah 2 harokat. Waktu mengucapkan 2 huruf. 2 huruf yang berharokat keduanya dan berurutan, ya. Jadi panjang untuk yang ini, yang nomor 2 ini, ya.
kata ka itu sama dengan kata. Kata kita mengucapkan kata. Kata ka. Ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu kurang. Ya. Kataba. Qala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada juga yang mengartikan harokat itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menggenggam tangan, ya, telapak tangan, menggenggam dan membentangkan. Ya, jadi dua harokat itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk menggenggam dan membentangkan, ya, melepas, menggenggam tangannya, telapak tangannya itu digenggam, kemudian dilepaskan. Ya, ukurannya gitu. Itu ukuran dua harokat. Tapi untuk ini kan relatif ya. Tentunya beda antara anak kecil dengan orang sudah tua ya. Orang sudah tua tentunya kalau waktu yang dibutuhkan untuk menggenggam dan melepas kan lebih lama ya dibandingkan dengan anak yang masih kecil atau masih muda. Ya. Merasakan tidak seperti itu kalau sudah tua? Kalau udah usianya udah 80 tahun ya, itu kan agak berat ya untuk menggenggam kemudian melepas tangan itu dia waktunya pasti berbeda lah dengan orang yang masih muda. Ya. Ya, tapi memang ada yang mengatakan demikian. Ya. Jadi ada yang mengatakan satu harokat itu adalah ukuran menggenggam dan melepas telapak tangan dengan keadaan yang sedang ya. Jadi tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Ya. Ya, dinamakan di sini wasumiyah hadzal mad asliyan. Mad ini dinamakan asli li'annahu aslun libaqil mudud karena dia merupakan asal daripada seluruh mad yang lain. Sehingga dinamakan asli, pokok atau dasar, ya. Wasumiyah tabi'iyan dan dinamakan dengan mad tabi'i atau mad alami. Di anna sahibu tabi'ati salimah la yanqusuhu an miqdarihi wa la yazidu alaihi. Karena orang yang normal, orang yang dia memiliki pikiran yang normal ya, itu tidak berkurang akalnya, tapi juga tidak terlalu super. Ya, tidak terlalu super. Ya, kan karena itu ada namanya istilahnya kalau orang yang normal dengan terlalu cerdas apa namanya? Super Jenius. ya? Apa? Jenius mungkin Kak. Jenius ya, tapi terlalu apa? Jenius ya. Kalau yang lambat pikirannya apa namanya? Dalam abnormal ya atau apa ya? Idiot atau bukan? Kalau dalam tes IQ kan ada ya, ada istilah apa tuh ya yang udah pernah tes IQ itu siapa itu? Kan ada yang namanya normal, ada yang abnormal ya atau bukan ya? Mungkin di bawah rata-rata Kak. Di bawah rata-rata ya. Nah, yang pokoknya normal itu ya tidak kurang dan tidak lebih gitulah. Itu dinamakan dengan tobi'i atau asli atau normal, standar gitu ya. Standar lah. Standar. Standar itu artinya berarti kan kalau di bawah itu berarti kurang, lebih dari itu berarti berlebihan. Berat yang normal ya. Berat normal berarti kalau ya dia tidak gemuk dan tidak kurus ya, sedang. Seperti itulah kurang lebih. Nah, demikian juga mat ini. Mat ini dia tidak dibaca lebih dari 2 harokat. Tidak boleh 3 atau 4. Juga tidak boleh kurang dari 2 harokat. Tidak boleh 1. Nah, harus 2. Standarnya 2. Contoh mat tabi'i ya. Qala maliki ar-rahman yaqulu tubu qulubuhum alladzi qila. Ya, demikian pembahasan mengenai masalah mad tabi'i. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pelajaran ini. Setelah kita teruskan pelajaran mengenai bait yang berikutnya di pertemuan yang akan datang.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.